2020 tidak menyalurkan BLTDC selama 9 bulan, maka akan diwajibkan untuk menyampaikan perkades yang menyatakan bahwa bersama Agim Channel gitu. Bersama Agim Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Penerimaan BLT desa di desa tersebut. Hal ini untuk menghitung ya porsi penyaluran berapa BLT desa dan memisahkan berapa dana desa yang bukan merupakan non BLT lah maksudnya. Jadi ini akan kita masukkan perhitungannya ke aplikasi, jadi perlu kita tetapkan terlebih dahulu berapa jumlah KPM yang akan dibayarkan. Kemudian pengajuan permintaan dana desa dan BLT desa ini dipisah ya. Berbeda dengan di tahun 2020 bahwa pengajuan BLT dan dana desa itu merupakan satu bagian dari satu SP2D. Untuk tahun 2021 ini kita pisah karena untuk meyakinkan bahwa ketersediaan dana BLT di desa dan mempercepat penyaluran BLT, tidak menunggu harus menunggu penyaluran dana desa non BLT. Kemudian lanjut. Nah, BLT desa ini wajib ya untuk desa-desa menganggarkan kegiatan BLT desa ini. Nah, penganggaran ini ditetapkan melalui perkades ya. Baik perkades yang berisi jumlah penyaluran maupun tidak ada penyaluran BLT. Jadi tetap ditetapkan dengan perkades desa. Kemudian desa juga diwajibkan untuk melaporkan penyaluran BLT desa karena syarat penyaluran BLT desa untuk bulan berikutnya itu harus melaporkan BLT desa bulan sebelumnya. Adapun kriteria yang dapat menjadi KPM dalam yang menerima BLT desa itu keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan. Kemudian tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, kartu prakerja, bansos tunai, dan program bansos pemerintah desa dan lainnya. Jadi tidak ada nanti duplikasi penerimaan dari bansos pemerintah pusat. Nah, penetapan calon penerima BLT ini mempertimbangkan data DTKS ya dari Kemensos ya. Besaran BLT desa untuk tahun 2021 ini 300.000 per bulan akan dibayarkan selama 12 bulan sepanjang dana desanya mencukupi ya. Kemudian lanjut. Ini mengenai mekanisme penyaluran ya dana desa untuk desa yang reguler, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa desa reguler ini disalurkan melalui 3 tahap. Tahap pertama ini sebesar 40%, kemudian tahap kedua 40%, tahap ketiga disalurkan sebesar 20%. Tahap pertama itu disalurkan paling cepat bulan Januari. Nah, adapun persyaratan penyaluran itu Perbup rincian dana desa setiap desa, kemudian Perdes APBDes untuk masing-masing desa, kemudian surat kuasa pemindah bukuan dari kepala daerah, kemudian surat pengantar dan daftar desa yang dimintakan penyaluran atas hasil cetak dari Omspan ya. Kemudian seperti yang kita sampaikan tadi bahwa penyaluran dana desa terpisah ya dari BLT desa. Untuk penyaluran tahap 1 ini untuk besarannya tadi 40% itu harus kita kurangi dulu dari 5 bulan alokasi untuk BLT desa.
Jadi rumus untuk penyaluran dana desa tahap 1 yaitu 40% dari pagu dana desa dikurangi 5 bulan alokasi untuk KPM atau BLT dana desa. Nah, untuk tahap kedua ini paling cepat disalurkan bulan Maret. Adapun persyaratan laporan yang disampaikan itu laporan realisasi dan capaian output tahun lalu, kemudian laporan realisasi penyerapan yang menyaratkan 50% minimal penyerapan dan capaian output 35%. Kemudian perkades penetapan KPM BLT dana desa untuk tahun 2021 ini, kemudian adanya bar rekon, hasil rekon, kemudian surat pengantar, kemudian daftar desa yang dimintakan. Nah, sama dengan porsi penyaluran dengan tahap 1, bahwa untuk penyaluran dana desa tahap 2 ini sebesar 40% dari pagu dana desa, tapi dikurangi terlebih dahulu untuk alokasi dana desa selama 5 bulan. Nah, kemudian lanjut ke tahap 3, ini disalurkan sebesar 20% setelah dikurangi 2 bulan BLT desa. Adapun disampaikan paling cepat di bulan Juni. Nah, persyaratannya adalah laporan realisasi penyerapan tahun berjalan yang menunjukkan 90% penyerapan dan capaian output 75%. Kemudian adanya laporan konvergensi. Laporan konvergensi stunting ini menjadi wajib ya tahun ini. Jadi nanti laporan akan disampaikan per masing-masing desa. Kemudian ada surat pengantar, kemudian daftar desa hasil cetakan Omspan. Adapun persyaratan tambahan untuk tahap 2 dalam hal desa pada tahun 2020 tidak menyalurkan BLT desa selama 9 bulan, maka akan diwajibkan untuk menyampaikan perkades yang menyatakan bahwa desa tersebut tidak menyalurkan BLT karena tidak ada KPM yang sesuai kriteria pada desa tersebut pada tahun 2020 dan atau dana desanya tidak cukup untuk menyalurkan BLT selama 9 bulan. Kemudian persyaratan tambahan di persyaratan tahap 3 ini dalam hal ya pada saat di tahap 1 ini Pemda sudah menyampaikan perkades ya, perincian dana desa setiap desa, terus KPPN melakukan evaluasi dan ternyata perkadesnya terdapat kesalahan yang harus dan wajib diperbaiki sebagai syarat penyaluran tahap 3, maka di tahap 3 ini Pemda harus sudah menyampaikan perkades sebagai syarat salur tahap 3. Kemudian kita masuk ke penyaluran BLT tadi seperti saya sampaikan tadi BLT ini disalurkan selama 12 bulan dan ini terpisah pengajuannya dari dana desa non BLT ya. Adapun mekanisnya itu disampaikan dengan surat pengantar, kemudian daftar rincian desa yang merupakan hasil cetakan Omspan sama dengan non BLT ya. Jadi ada surat pengantar yang dimintakan ke KPPN. Kemudian bulan ke-1 telah merekam jumlah KPM. Nah, ini juga merupakan bagian dari syarat penyaluran sebelum penyaluran tahap 1 karena kita di aplikasi Omspan melakukan perhitungan ya sebelum penyaluran, maka harus direkam KPM-nya dulu. Kemudian dimungkinkan BLT ini salur lebih dahulu ya dari dana desa sepanjang dan dokumen persyaratan tahap 1
dana desa ini untuk yang BLT untuk dana desa non BLT ini sudah terverifikasi oleh KPPN. Jadi dalam hal kalau misalnya dana desanya sudah mau disalurkan, tapi karena ada RPD yang menunggu 5 hari, sedangkan BLT-nya tidak sampai atau tidak harus menunggu atau menggunakan RPD, maka BLT dimungkinkan salur lebih dahulu dari dana desanya. Kemudian untuk bulan kedua dan sampai ke 12, persyaratannya itu merekam realisasi penyaluran BLT untuk bulan 1 dan bulan-bulan berikutnya. Untuk besaran penyaluran BLT ini sama ya, nilainya sama tiap bulan sampai bulan ke-12, yaitu dihitung dari jumlah KPM yang direkam di bulan pertama. Jadi pro rata antara bulan 1 sampai bulan 12. Oke, lanjut. Ini untuk mekanisme penyaluran di Mandiri. Mekanisme desa Mandiri ini disalurkan 2 tahap. Persyaratan tahap 1 sama dengan desa Mandiri ya, itu Perbup rincian DD, Perdes APBD, surat kuasa dan surat pengantar dan daftar desa. Yang berbeda dengan mekanisme penyaluran desa reguler itu hanya di pembagian BLT-nya ya. Maaf Pak Anjo, 5 menit lagi. Oh baik, sebentar Bu. Ini kalau dapat kami sampaikan untuk tahap 1 ini dihitung dengan 60% dikurangi dengan 7 bulan alokasi untuk BLT desa. Sedangkan tahap 2 itu sebesar 40%. Ini sebelumnya dikurangi oleh 5 bulan jatah untuk atau alokasi untuk penyaluran BLT desa. Sedangkan mekanisme pengajuannya hampir sama dengan desa reguler. Lanjut. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata di nilai BLT desa ini ada yang kurang lebih ya? Kalau misalnya ternyata di KPM-nya misalnya direkam hanya untuk 10, ternyata direalisasikan bisa 12 atau 13, atau di KPM hanya direkam 10, ternyata yang terrealisasi hanya 9, ini bisa. Jadi kalau misalnya kurang, ini sisanya bisa dianggarkan atau menggunakan dana desa non BLT. Kalau misalnya ternyata BLT yang kita salurkan berlebih, itu sisanya dapat digunakan untuk kegiatan dana desa lainnya non BLT. Ya. Jadi untuk penyaluran ini proyeksi, seperti yang saya sampaikan bahwa penyaluran BLT ini proyeksi dan hanya meyakinkan kita bahwa alokasi BLT desa itu tersedia di desa. Jadi makanya kita pisahkan dari dana desa. Oke, lanjut. Nah, ini perlu diperhatikan ya, dalam rangka penyaluran dana desa tahap 3 atau tahap 2 untuk desa mandiri, BPKD terlebih dahulu untuk melakukan perekaman detail jumlah setoran. Jadi keterkaitan antara rekonsiliasi yang kita laksanakan untuk dana desa dari 2015 sampai tahun 2018 untuk RKD, untuk RKUD itu dari 2015 sampai 2019. Ini ada dampaknya terhadap penyaluran dana desa tahun 2021. Dalam hal Pemda sudah melakukan rekonsiliasi dan melakukan penyetoran sisa dana desa, ini BPKD masih diberikan tugas untuk merekam ya detail jumlah sosialisasi setoran sisa dana desa hasil rekonsiliasi. Kenapa? Karena ini akan kita perhitungkan dari untuk pemotongan ya tahun penyaluran tahap 2 dan tahap 3-nya. Untuk tahap 2 ini untuk desa mandiri, tahap 3 untuk desa reguler. Dalam hal kalau Pemdanya tidak melakukan pendetailan
perekaman atau penyetoran sisa dana desa, maka di database kita tidak akan terpotong itu sisa dana desa yang ada di database. Jadi diyakinkan sebelum memintakan penyaluran bahwa Pemda sudah melakukan perekaman detail setoran sisa dana desa hasil rekonsiliasi di tahun 2015 sampai dengan 2018 untuk masing-masing desa. Oke, lanjut. Selain dari pemotongan itu ada lagi berbagai ini pemotongan untuk yang tidak melakukan atau menyalurkan BLT ya. Untuk desa-desa yang tidak menyalurkan BLT sampai 9 bulan untuk tahun 2020 ini akan ada perhitungan potongan pemotongan dana desa sebesar 50% untuk desa yang reguler ini di masing-masing di tahap 2 sebesar 50% setelah dikurangi alokasi BLT pada tahap itu. Kemudian bagi desa yang tidak menyampaikan atau menyalurkan BLT dana desa ini dalam hal dia kondisinya sisa dana desanya tidak mencukupi atau tidak ada KPM, maka desa tersebut wajib menyampaikan Perkades bahwa tidak terdapat KPM yang sesuai kriteria dan dana desa tidak mencukupi. Itu disampaikan ke aplikasi Omspan di tahun 2020 pada menu penyaluran BLT dan harus validasi oleh KPPN sebagai syarat penyaluran tahap 2 agar tidak dikenakan sanksi. Sedangkan di tahun 2021 sama akan dikenakan sanksi nanti untuk tahap 2 di tahun 22 sebesar 50% juga. Nah, ini juga dapat dikecualikan bagi desa yang tidak memiliki KPM dan tidak mencukupi dana desanya. Tentunya dengan menyampaikan Perkadesnya nanti di aplikasi Omspan. Dan lanjut. Nah, ini selain pengenaan sanksi ada juga pemotongan tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada bagi dana desa, sisa dana desa hasil rekonsiliasi. Kalau hasil rekonsiliasi sisa dana desa di RKUD dalam hal tidak disetorkan sampai tanggal 31 Mei, ini akan diperhitungkan dengan penyaluran DAU bagi sisa dana desa yang di RKUD. Namun bagi sisa dana desa di RKD, ini akan kita potong di tahap 3 atau tahap 2 desa mandiri. Kemudian selain sisa dana desa hasil rekonsiliasi, kita juga memotong atau memperhitungkan sisa dana desa di RKD tahun 2019 bagi sisa dana desa tahun 2019 yang tidak cukup dipotong di tahun 2020, maka sisanya akan kita bawa ke 2021 ini untuk diperhitungkan lebih lanjut. Kemudian juga sisa dana desa yang tahun 2020 yang tidak dianggarkan kembali. Ini kita juga perhitungkan untuk di tahap 3 atau di tahap 2 untuk desa mandiri. Lanjut. Nah, ini slide terakhir, langkah-langkah ya, langkah percepatan penyaluran dana desa. Ini bagi Pemda itu segera menerbitkan peraturan Bupati Wali Kota yang mengatur mengenai tata cara perhitungan penetapan rincian dana desa per desa, kemudian melakukan perekaman alokasi dana desa yang tentunya disesuaikan dengan perkadanya ya masing-masing desa, kemudian menerbitkan surat kuasa pemindahan bukuan, mempercepat rekonsiliasi sisa dana desa antara Pemda dengan desa, kemudian antara KPPN dengan Pemda, kemudian menyetorkan sisa dana desa dan berkoordinasi dengan Kemendagri apabila terdapat perbedaan kode dan nama desa yang berbeda dengan referensi Omspan.
kemudian meminta kepada pemerintah desa untuk segera melengkapi persyarat penyaluran yaitu APBDes untuk desa yang baru salur dana desa tahun 2021. Kebetulan di Jawa Barat tidak ada. Ini kalau tahun-tahun berikutnya mungkin yang ada dana Jawa Barat mungkin berkoordinasi dengan KPPN untuk melakukan perekaman supplier, atau siapa tahu ada di Jawa Barat ada perubahan ini ya, RKD ya, itu bisa dilakukan permohonan perubahan supplier di KPPN. Kemudian segera mengajukan permintaan penyaluran dana desa ke KPPN terhadap desa-desa yang sudah siap salur tanpa kita menyalurkannya per masing-masing batch bagi desa yang sudah layak salur. Kemudian untuk pemerintah desa diharapkan dapat segera menetapkan APBDes-nya, kemudian menetapkan Perkades yang mengatur mengenai BLT desa, meskipun ini nanti menjadi persyaratan penyaluran tahap 2. Kemudian melaporkan penyaluran BLT desa tahun 2020 pada Pemda yang nantinya akan dicatatkan oleh Pemda di aplikasi Omspan. Kemudian melaporkan penyaluran BLT desa tahun 2021 kepada Pemda setiap bulan agar menjadi persyaratan penyaluran BLT bulannya, dan melaporkan penyerapan dan capaian output dana desa tahun 2020 kepada Pemda untuk ini persyaratan penyaluran tahap 2, menyelesaikan rekonsiliasi sisa dana desa dengan Pemda, dan menyertakan sisa dana desa hasil rekonsiliasi ke RKUD. Mungkin itu Bu Sofi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau misalnya ada nanti pertanyaan atau diskusi yang dapat kita laksanakan, monggo. Saya kembalikan ke Bu Sofi. Ya, terima kasih Bapak Haryanto Anil yang sudah memaparkan pengelolaan dana desa tahun 2021 dan langkah-langkah strategisnya. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, pengelolaan dana desa ini merupakan program pelaksanaan anggaran juga. Bagaimana dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Sebelum kita ke akhir, kita akan mendengar dulu paparan bagaimana sih terkaitnya dengan aplikasi Omspan. Bagaimana nanti di KPPN juga terkait dengan SPAN dan Sakti. Nah, untuk itu mari kita mengundang narasumber ketiga yaitu Bapak Evit Dwi Agustono. Materinya adalah teknik penyaluran dana desa pada aplikasi Omspan. Tolong hostnya diberikan kepada beliau, kepada Bapak Evit, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini nanti kita akan mungkin lebih banyak kepada simulasi ke aplikasi Omspan-nya. Jadi, namun sebelumnya akan saya sampaikan sedikit materi di tayangan berikut untuk menjelaskan apa saja perubahan yang ada di tahun 2021 untuk mengakomodir di perubahan yang ada di PMK 222 tentang pengelolaan dana desa. Baik, mungkin ini yang pertama. Jadi terkait konsep penyaluran ini masih sama dengan tahun 2020 langsung ke RKDes. Kemudian terkait supplier ini kalau dibandingkan dengan 2020 mungkin perubahan supplier ini hanya untuk desa baru atau desa yang berubah kode. Kemudian untuk reward kalau di tahun 2020 kita mengenalnya sebagai dengan kinerja baik. Artinya di satu Pemda itu nanti semuanya akan dalam ketika diputuskan menjadi kinerja baik disalurkan dalam 2 tahap. Namun untuk di tahun 2021 desa ini ada desa mandiri dan desa yang non mandiri ya. Jadi nanti di masing-masing Pemda kalau ada desa yang berstatus mandiri maka akan mengelola 3 kertas kerja. Jadi yang ada kertas kerja reguler ini untuk desa-desa yang statusnya non mandiri. Kemudian kertas kerja untuk desa mandiri, kemudian untuk kertas kerja penyaluran BLT desa. Kemudian ada 2 laporan yang wajib disampaikan sebagai syarat penyaluran. Yang pertama adalah laporan stunting. Ini kalau di tahun-tahun sebelumnya masih belum bersifat wajib. Kemudian untuk di
laporan BLT. Jadi ini nanti jadi syarat untuk laporan atau penyaluran BLT bulan kedua sampai dengan bulan ke-12. Jadi ada syarat perekaman penyaluran BLT desa. Kemudian berikut adalah 3 kertas kerja. Jadi yang pertama adalah kertas kerja reguler, nanti akan ada 3 tahap penyaluran, kemudian kertas kerja mandiri dan kertas kerja BLT. Kemudian berikut kalau kita lihat ini siklus penyaluran atau diagram penyaluran tahun 2020 ya, mungkin nanti di tahun ini akan terlihat landai karena ada penyaluran BLT desa yang masing-masing bulannya sama. Kemudian terkait pengembangan aplikasi, untuk aplikasi Ombudsman sendiri sudah digunakan atau dirilis di tanggal 11 Januari. Kemudian terkait proses penyaluran dana desa. Jadi yang baru adalah di proses perekaman jumlah KPM desa. Kalau di tahun sebelumnya mungkin ini proses ini tidak ada. Jadi untuk tahun 2021 setelah merekam pagu dilanjutkan dengan melakukan perekaman KPM. Sementara untuk yang ke belakangnya ini prosesnya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk yang di bulan kedua, yang BLT bulan kedua, di sini disyaratkan untuk melakukan perekaman laporan BLT per desa. Jadi untuk syaratnya harus melakukan proses perekaman. Kemudian mungkin ini sudah disampaikan di awal, kita skip saja. Kemudian untuk pelaporan BLT, kode kegiatan masih sama dengan tahun 2020, jadi menggunakan kode kegiatan 5300 dengan output 530001. Kemudian setelah direkam di input penyerapan, ini ada sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya hanya diminta laporan per bulan, jadi nanti pada saat di input di Ombudsman, nanti ada juga laporan berdasarkan jenis penerima BLT. Karena ada 6 jenis penerima BLT, ada petani, kemudian pedagang, nelayan, buruh pabrik, guru, dan lain-lain. Kemudian berikut adalah setelah kita simulasikan dari formula yang kita taruh di Ombudsman pada saat menghitung adalah seperti ini. Jadi ketika ada misalnya pagu 1 miliar, kemudian jumlah KPM adalah 100, maka secara bulanan nanti disalurkan sebesar 30 juta. Kemudian untuk yang non BLT-nya, kalau ini untuk desa mandiri ini 60% dikurangi 7 bulan proyeksi KPM. Jadi nanti untuk yang non BLT-nya untuk desa mandiri sebesar 490 juta. Kemudian untuk yang desa reguler sekitar 250 juta. Ini adalah perhitungan yang kita letakkan di aplikasi Ombudsman. Kemudian tahap kedua, jadi yang berbeda adalah di sini untuk yang desa mandiri diawali dengan input laporan stunting. Jadi ini aja yang membedakan. Di sini ada syaratan tambahan yang di tahun 2020 mungkin tidak wajib. Di sini adalah laporan stunting. Kemudian ini simulasi terkait perhitungan atau formula di tahap yang kedua untuk yang non BLT-nya. Kemudian untuk persyaratan nanti mungkin sudah disampaikan di depan ya, kita bisa skip aja ini. Kemudian untuk pemotongan juga ini juga disampaikan, mungkin nanti kita bisa lihat langsung di aplikasinya. Kemudian untuk yang ketiga sama seperti yang desa mandiri, di sini harus direkam untuk input laporan stunting. Kemudian terkait dengan update supplier, kalau misalnya ada desa yang ingin merubah nomor rekeningnya, atau mungkin ada desa yang berubah kode, atau ada Pemda yang mendapatkan desa baru, nanti jadinya akan harus ditambahkan di aplikasi Ombudsman. Di aplikasi sebelumnya, di sini harus dimasukkan kode desa, 10 digit kode desa di kolom alamat yang di baris yang kedua. Nanti baru di input pagu akan muncul nomor rekeningnya. Selanjutnya mungkin nanti kita akan tayangkan di aplikasi. Kita akan simulasikan bagaimana proses pengajuan di Ombudsman. Pertama kali kita harus login dengan user DPMD untuk melakukan proses perekaman pagu. Kita masuk ke menu input pagu. Kita harus merekam semua desa di sini, sehingga total yang di bawah ini
dibandingkan dengan pagu dipanya, ini harus sama. Kita akan coba tambahkan beberapa kode di beberapa desa. Dengan kita rekam 1 miliar untuk pagunya. Kita coba sudah rekam beberapa desa, nantinya kita akan melakukan proses perekaman KPM. Kita masuk ke menu input penyaluran BLT desa. Di sini akan muncul desa-desa yang sudah direkam pagunya. Selanjutnya kita akan melakukan proses perekaman KPM. Kita klik rekam di sini. Misalnya desa tersebut menyalurkan BLT, maka kita pilih ya. Kemudian kita masukkan jumlah KPM-nya. Kita kirim. Kita coba rekam beberapa desa. Misalnya kita buat yang di sini tidak menyalurkan BLT, maka di sini seluruhnya akan disalurkan di non BLT-nya yang di per bulannya tidak ada. Kemudian kita coba rekam lagi. Baik, jadi prosesnya cukup rekam pagu, kemudian rekam KPM. Selanjutnya desa ini sudah bisa disalurkan ketika sudah diupload atau sudah diterima APBDes-nya. Jadi syaratnya hanya melakukan proses perekaman KPM saja, dan ini dilakukan sekali pada saat di bulan pertama atau BLT bulan pertama mau disalurkan. Jadi untuk yang di bulan kedua, bulan ketiga, dan keempat, dan sampai dengan bulan 12 tidak perlu merekam jumlah KPM lagi. Jadi rekaman hanya dilakukan 1 kali. Selanjutnya kita berpindah ke usernya BPKAD untuk melakukan proses pengajuan penyaluran. Menuju meeting. Kita login dengan user BPKAD, kemudian kita masuk ke menu ketak kerja dan desa di penyaluran tahap 1. Di sini ada 3 pilihan, ada reguler, mandiri, dan BLT. Reguler adalah maksudnya untuk ketak kerja penyaluran untuk desa selain yang mandiri, yang ada berkembang, kemudian maju, dan yang lainnya. Pokoknya selain mandiri menggunakan ketak kerja yang reguler. Kemudian untuk yang mandiri adalah untuk pengajuan status pengajuan dana desa untuk desa dengan status mandiri. Kemudian selanjutnya adalah di penyaluran atau hasil penyaluran BLT. Kita masuk ke kertas kerja reguler, kita klik detail, kemudian kita klik tambah. Ini adalah proses membuat batch penyaluran, dan kita klik kirim. Nanti di sini akan menghasilkan, di sini ada ID direct, ini adalah nomor batch, ID pengajuan. Kemudian selanjutnya kita adalah mengupload dokumen persyaratan. Jadi orang ada klik di kolom perkada, surat kuasa, di surat pengantar, dan di APBDes untuk melakukan proses mengupload satu persatu dokumen. Kita akan coba upload di perkadanya. Siap. Kita klik upload. Dan kita kembali dari refresh, di sini statusnya harusnya sudah upload. Kemudian masuk adalah surat kuasa. Tetap berulah APBDes. Dikirim, kemudian kita refresh di sini. Statusnya sudah upload. Selanjutnya kita akan mengupload APBDes. Kita upload APBDes. Kita pilih desa. Di sini desa yang muncul hanya desa-desa yang sudah direkam pagunya. Kita misalnya kan upload 4 desa ya.
Saya akan coba upload 4 APBDes di 4 desa. Selanjutnya kita kembali ke kelas kerja. Kita tes di sini. Nanti kita akan coba tambahkan desa-desa tersebut yang sudah memenuhi persyaratan. Kita klik di daftar desa. Kita klik tambah di sini. Nanti di sini akan muncul desa-desa yang dapat disalurkan. Di sini ada 3 desa. Tadi kita upload 4 desa. Dari 3 desa itu desa non mandiri, yang satunya desa mandiri. Jadi yang muncul di sini adalah desa-desa yang dengan status selain desa mandiri. Kita coba pilih beberapa desa. Kita klik kirim. Kita coba masukkan semua desanya. Selanjutnya kita akan mencetak daftar desa ini. Kemudian dicetak, kemudian ditandatangani oleh Kepala BPKAD untuk jadikan di lampiran surat pengantar yang akan diupload di Omspan nanti. Ini dong, bersini nih. Kemudian kita kembali ke kertas kerja. Kita upload di sini surat pengantar. Kita pilih nomor pengajuannya. Kita klik kirim. Selanjutnya kita kembali ke kertas kerja. Oh. Kemudian ketika semua dokumen sudah terpenuhi, maka tombol ajukan ini akan aktif ya. Sebelumnya tidak ada tombol ajukan. Kita klik ajukan. Kemudian kirim. Selanjutnya untuk di Pemda ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan memproses di Omspan yang di usernya KPPN. Selanjutnya kita akan berpindah ke usernya KPPN. Di beranda depan ini akan ada notifikasi, ada pengajuan dari Pemda. Jadi nanti di sini monitoring ini akan bisa diakses oleh KPPN, Kanwil dan kantor pusat. Jadi nanti Kanwil juga bisa sambil monitor apakah di sini ada pengajuan dari Pemda. Nanti di sini akan ada warna hijau, kuning dan merah. Jadi H+1 warnanya masih akan hijau. Kemudian H+2 nanti warnanya akan kuning dan H+3 warnanya akan menjadi merah. Selanjutnya KPPN bisa langsung mengklik di sini, kemudian klik di nomor batch-nya. Kemudian di sini di kolom keterangan, di sini akan ada keterangan bahwa melakukan proses verifikasi. Selanjutnya KPPN melakukan proses verifikasi dengan melihat dokumennya. Kemudian akan download satu persatu dokumen. Kemudian selanjutnya kalau sudah dinyatakan benar, melakukan proses penguncian. Jadi di sini dikunci, kirim. Jadi semua dokumen harus melakukan proses penguncian. Jadi warnanya sudah hijau. Selanjutnya kita kembali ke kertas kerja penyaluran. Kita refresh. Nah, di sini sudah warnanya hijau semua, artinya semua sudah dilakukan oleh KPPN. Kemudian selanjutnya adalah melakukan proses di SPP-nya, proses pembuatan SPM di aplikasi Sakti. Jadi ini harus statusnya menjadi di proses KPPN dengan klik proses yang ada di kolom aksi. Kita klik kirim, kemudian selanjutnya di sini prosesnya statusnya menjadi di proses KPPN. Selanjutnya adalah proses pembuatan SPP yang ada di Sakti. Nanti mungkin yang di Saktinya tidak kita simulasikan, jadi nanti hanya di Omspan saja.
Jadi di Ombudsman-nya sebenarnya sudah selesai diproses untuk diklik di proses tadi. Selanjutnya adalah mungkin yang akan kita simulasikan adalah proses untuk penyaluran yang BLT ya. Kita kembali ke user BPKAD. Kita masuk sebagai user BPKAD. Jadi untuk bisa disalurkan yang BLT-nya, yang non BLT-nya harus sudah sampai dengan proses KPPN. Kita masuk ke kertas kerja dana desa. Kemudian kita pilih yang di BLT ya. Kemudian kita pilih bulan 1. Di sini ada jumlah desa dan jumlah desa BLT. Jadi ini artinya adalah jumlah desa yang sudah direkam KPM-nya. Kita klik detail di bulan 1. Kita klik detail lagi. Kemudian kita klik tambah. Dan kita klik kirim. Selanjutnya kita hanya perlu menambahkan desa-desa yang sudah disalurkan atau diajukan penyalurannya ke KPPN. Kita klik langsung di daftar desa. Kita klik tambah. Di sini ada 2 desa yang bisa disalurkan. Tadi kita menyalurkan 3 desa, yang 1 desa tidak menyalurkan BLT. Jadi yang muncul hanya 2 desa. Kita klik kirim, kita tambah 1 desa lagi. Kita klik kirim. Kemudian kita cetak PDF-nya seperti yang tadi, yang non BLT. Kita klik di sini, kemudian dijadikan lampiran untuk surat pengantar. Kita kembali ke kertas kerja. Selanjutnya kita mengupload surat pengantar. Jadi surat pengantar itu dibuat manual halaman depannya, kemudian lampirannya dihasilkan oleh aplikasi Ombudsman. Kita upload. Dan kita klik kirim. Selanjutnya kita kembali ke kertas kerja, kita refresh. Kemudian kita klik ajukan. Jadi prosesnya cukup mudah ya, tadi hanya mengupload surat pengantar saja, kemudian langsung kita bisa klik ajukan. Kita klik kirim. Nah, selanjutnya kita ke user yang ada di KPPN. Kemudian di halaman depan ini akan ada notifikasi. Kita klik detail. Kemudian kita pilih di batch yang kedua ya, di nomor batch yang kedua. Kemudian kita melakukan proses verifikasi dokumen. Jadi hanya ada surat pengantar yang akan kita lakukan proses verifikasi. Jadi kita kunci di sini. Selanjutnya kita kembali ke kertas kerja. Kita klik refresh. Kemudian kita klik proses. Ini cukup mudah ya untuk yang di Ombudsman-nya, jadi masih sama, user interface-nya juga sama dengan di tahun-tahun sebelumnya, jadi prosesnya juga mungkin akan lebih mudah. Kemudian ini adalah proses untuk penyaluran BLT desa yang di bulan yang pertama. Selanjutnya mungkin kita akan coba bagaimana melakukan proses pelaporan BLT sehingga desa tersebut bisa disalurkan untuk BLT yang bulan keduanya. Selanjutnya kita akan berpindah ke usernya Pemda. Kita akan melakukan proses perekaman BLT ya, nanti sehingga desa tersebut bisa disalurkan untuk yang bulan keduanya. Kita keluar, kita masuk ke user Pemda. Kita cek apakah desa itu sudah terbit SP2D-nya melalui menu input penyaluran dana desa. Di sini akan muncul secara otomatis nomor SP2D, kemudian informasi yang sudah jadi SP2D. Jadi di sini informasinya ada
SP2D ya, 5 desa yang sudah terbit SP2D-nya. Kita berpindah ke user DPMD untuk melakukan proses rekaman, penyerapan dan rekaman BLT. Kita masuk ke menu input penyerapan. Kita klik tambah. Kita pilih desanya. Kemudian kita pilih kode kegiatannya menggunakan 5300. Kemudian orient outputnya 530001. Kita masukkan di sini. Misalnya 30 juta dengan total output 20%. Ini adalah volume, adalah jumlah KPM penerima BLT. Kemudian kita klik kirim. Kemudian selanjutnya kita berpindah ke menu input penyaluran BLT. Ini kita akan mendetailkan ya. Jadi kita sudah melakukan proses rekaman yang baru input penyerapannya. Ini akan menghasilkan di kolom summary. Jadi nanti di sini akan muncul di kolom summary sebesar 30 juta. Ini adalah mengambil data yang sudah direkam dengan menggunakan kode output 5300. Jadi kita akan mengisi di kolom detail. Ini adalah detail laporan BLT yang akan kita buat. Kita klik rekam detail di sini. Kita klik tambah. Nanti di sini kita akan diminta mengisi informasi jumlah KPM per jenis penerima bantuan. Di sini ada petani, pedagang, kemudian nelayan, buruh, dan lain-lain. Kita misalnya di sini kita isikan. Kita klik TP. Kemudian kita kembali ke halaman depan. Di sini sudah sama ya antara summary dan detail. Ini artinya yang kita input di input penyerapan ini harus sama dengan yang kita detailkan per jenis penerima bantuan tadi. Selanjutnya kita bisa mengajukan desa ini untuk diajukan penyalurannya di bulan yang kedua. Kita masuk ke kertas kerja. Kita pindah dulu ke user BPKAD. Kita masuk ke kertas kerja yang penyaluran BLT desa. Kertas kerja penyaluran tahap 1. Kita klik di BLT, kita dengan tanda salah ya. Ini kita mengajukan penyaluran BLT, kita akan masuk ke BLT. Kemudian kita masuk ke bulan yang kedua. Kita klik detail di sini. Kemudian kita klik detail lagi. Kita klik tambah. Dan kita klik kirim. Kemudian kita langsung masuk ke daftar desa. Kita klik tambah. Kemudian desa ini akan muncul secara otomatis, jadi desa-desa yang sudah bisa disalurkan untuk di bulan keduanya. Kemudian kita klik kirim. Jadi seperti itu untuk penyaluran BLT bulan yang kedua. Jadi syaratnya hanya melakukan proses perekaman BLT. Selanjutnya mengupload surat pengantar. Baik, mungkin tadi saya share-nya agak bermasalah ya, jadi nanti agak potong ya mungkin ya. Jadi proses input laporan BLT, jadi dilakukan di user DPMD. Mungkin saya coba ulang sebentar, saya lupa stop share-nya. Mungkin saya akan tunjukkan untuk proses perekaman di DPMD. Ke user DPMD. Kita masukkan input penyerapan. Kita klik tambah, kita pilih desanya.
Kemudian kita pilih kegiatannya 5300. Kemudian URL outputnya 530001. Selanjutnya kita klik kirim. Kemudian melakukan proses pendetilan. Jadi tadi kita sudah melakukan proses perekaman untuk summary-nya. Kalau kita lihat di menu input penyaluran BLT desa itu ada 2 kolom, input summary dan input detail. Untuk melakukan proses perekaman detail, kita klik rekam detail di sini. Kemudian kita klik tambah, kita pilih bulannya, kita isikan jumlah KPM, kemudian per jenis penerima bantuan. Di sana ada petani, pedagang, nelayan, buruh pabrik, buruh dan lain-lain. Kita isikan di sini, kemudian kita klik kirim. Selanjutnya kita lihat di elemen depannya. Ini kalau sudah berwarna hijau, ini sudah sama antara summary dan detailnya. Kemudian kita akan mengajukan desa ini, artinya sudah layak salur untuk bulan yang keduanya. Kita akan mengajukan BLT untuk bulan kedua. Kita login ke user BPKAD. Kemudian kita masuk ke kelas kejadian desa. Kemudian kita pilih yang BLT. Kemudian kita masuk ke BLT yang di bulan kedua. Kita klik detail lagi. Kemudian kita akan tambah di sini. Dia akan membuat batch ya. Kemudian kita bisa tambahkan desa ini atau desa yang sudah layak salur untuk bulan keduanya. Kemudian selanjutnya setelah mengupload surat pengantar, ini tinggal proses ajukan. Ini di PMK-nya klik ajukan. Selanjutnya di KPPN